Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dua contoh soal mengenai penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ini dia anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Untuk latar belakang, intinya di sini integral adalah konsep penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung berbagai besaran seperti luas dan volume, serta memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang ilmu. Nah, untuk tujuan kita membahas 2 soal ini, yaitu yang pertama, memahami konsep integral sebagai kebalikan dan turunan atau anti turunan. Yang kedua, mengaplikasikan integral dalam berbagai konteks permasalahan seperti luas daerah, volume benda putar, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir analitis dan pemecahan masalah matematis. Nah, untuk masalah yang selalu dialami siswa, yang pertama itu kesulitan memahami konsep dasar. Masih banyak siswa kesulitan dalam memahami bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan dan memiliki makna geometri sebagai luas di bawah kurva. Yang kedua, keterbatasan pemahaman kontekstual. Jadi, banyak siswa belum mampu mengaitkan konsep integral dengan aplikasi nyata, misalnya dalam menghitung luas atau volume. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, yaitu dalam sebuah praktikum fisika di laboratorium, seorang siswa sedang meneliti gerak rotasi sebuah cakram logam yang digunakan sebagai model roda gigi dalam mesin robotik. Cakram tersebut memiliki jari-jari 10 cm dan diletakkan pada poros yang dapat berputar bebas. Untuk menganalisis dinamika rotasi, siswa mengamati bahwa percepatan linear pada titik tepi cakram mengikuti persamaan AT sama dengan 8T min 2 meter per second kuadrat. Dengan dalam T satuan second, tentukan kecepatan sudut dalam radian per second dari cakram tersebut setelah 2 second berputar. Untuk penyelesaiannya, diketahui jari-jari cakram R sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Percepatan linear di tepi cakram yaitu AT sama dengan 8T min 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah kecepatan sudut WT setelah 2 detik. Langkah penyelesaiannya yang pertama, hubungkan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kita tahu bahwa V sama dengan R kali W dan W sama dengan V per R. Untuk mencari W, kita perlu mengetahui V terlebih dahulu. Kita cari kecepatan linear T diberikan percepatan linear AT sama dengan 8T min 2. Karena percepatan adalah turunan dari kecepatan, maka kecepatan dapat diperoleh dengan mengintegralkan percepatan, yaitu dengan Vt sama dengan integral AT dt sama dengan integral 8T min 2 dt. Lalu hitung integralnya, Vt sama dengan 4T kuadrat min 2T plus C. Karena tidak disebutkan kecepatan awal, kita anggap C sama dengan 0 atau cakram mulai dari awal. Maka Vt sama dengan 4T kuadrat min 2T. Lalu langkah selanjutnya, hitung V2 nya, kecepatan linear setelah 2 detik. Kita substitusikan, V2 sama dengan 4 dikali 2 kuadrat min 2 kali 2 sama dengan 16 min 4 sama dengan 12 meter per second. Jadi selanjutnya gunakan hubungan W sama dengan V per R. W-nya itu W sama dengan 12 tadi hasil tadi, lalu dengan dibagi 0,1 sama dengan 120 radian per second. Jadi kesimpulannya, percepatan sudut cakram setelah 2 detik adalah 120 radian per second. Selanjutnya untuk soal 2, sebuah bola bergerak dengan kecepatan V
meter per detik pada saat T detik kecepatan bola dinyatakan dengan V T sama dengan 25 min T pada T sama dengan 6 detik. Posisi bola berada pada jarak 120 meter dari titik asal. Tentukan posisi bola sebagai fungsi waktu. Untuk penyelesaian soal nomor kedua, diketahui kecepatan bola saat bergerak adalah Vt sama dengan 25 min T meter per second dan pada T sama dengan 6 detik, lalu S sama dengan 120 meter. Ditanya, tentukan fungsi posisi bola terhadap waktu, yaitu St. Langkah penyelesaiannya yang pertama, ingat hubungan antara kecepatan dan posisi. V sama dengan ds per dt, lalu ds sama dengan V kali dt. Lalu substitusi fungsi kecepatannya, ds sama dengan 25 min T dt. Lalu integralkan kedua sisi untuk mendapatkan posisi S. S sama dengan integral 25 min T dt. Hasil integralisasinya S sama dengan 25 T min setengah T kuadrat plus C. C adalah konstanta integral karena kita belum tahu posisi awal saat T sama dengan 0. Lalu gunakan informasi T sama dengan 6, S sama dengan 120 untuk mencari C. Substitusikan ke persamaan. Jadi S-nya sama dengan 120 sama dengan 25 kali 6 min setengah 6 kuadrat plus C. Lalu 120 sama dengan 150 min 18 plus C. 120 sama dengan 132 plus C. C sama dengan 120 min 132 sama dengan min 12. Jadi maka fungsi posisi bola adalah ST sama dengan 25T min setengah T kuadrat min 12. Mohon maaf teman-teman, di gambar ada salah penulisan C sama dengan 12, itu harusnya min 12. Jadi tinggal diganti saja jadi 24T min setengah T kuadrat min 12. Mungkin dicukupkan untuk pembahasan kali ini. Kesimpulan dari pembahasan dua soal tadi yaitu integral adalah alat penting untuk menganalisis dan memodelkan perubahan terutama dalam gerak meskipun abstrak. Integral sangat berguna dalam sains dan teknologi karena mampu menghitung perubahan kecil secara terus-menerus. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan, sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.